Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triana Hasuma, SEMM, selaku dosen perilaku konsumen, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul The Self. Untuk anggotanya, pertama ada saya sendiri, Rinanti Anggarista dengan NIM 184. Yang kedua ada Amelia Kartika dengan NIM 175. Yang ketiga ada Istifania Saharani Zinta dengan NIM 167. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu ada self-concept atau konsep diri. Konsep diri adalah keyakinan dan persepsi yang dimiliki seseorang tentang atribut dirinya, serta bagaimana ia mengevaluasi atribut tersebut. Setiap orang memiliki persepsi mengenai dirinya sendiri. Apakah ia pintar, menarik, aktif, lembut, berani, dan sebagainya. Persepsi inilah yang menjadi dasar dari konsep diri. Menurut Solomon 2013, konsep diri memiliki beberapa dimensi. Yang pertama ada konten, yaitu atribut yang diyakini dimiliki. Misalnya rajin, ramah, dan juga kreatif. Yang kedua ada positivitas, yaitu sejauh mana seseorang menilai atribut tersebut secara positif atau negatif. Yang ketiga ada intensitas dan stabilitas, yaitu kekuatan dan konsistensi persepsi diri dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada akurasi, yaitu sejauh mana persepsi diri sesuai dengan kenyataan. Konsep diri berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumen. Misalnya, seseorang dengan konsep diri modern dan aktif cenderung membeli produk teknologi terbaru. Sementara individu dengan konsep diri sederhana dan hemat mungkin lebih memilih produk fungsional dengan harga terjangkau. Next. Selanjutnya ada actual self. Dalam teori konsep diri, terdapat dua bentuk utama, yaitu actual self, persepsi realistis seseorang tentang dirinya saat ini. Yang kedua ada ideal self, yaitu gambaran mengenai diri yang diharapkan atau diimpikan. Kedua konsep ini sangat penting dalam perilaku konsumsi. Konsumen sering membeli produk yang mendekatkan mereka pada ideal self. Contohnya, seseorang yang ingin tampil lebih profesional mungkin membeli pakaian kerja bermerek, atau seseorang yang ingin terlihat sehat membeli suplemen dan alat olahraga. Sebaliknya, produk yang sesuai dengan aktual self digunakan untuk memperkuat identitas diri yang sudah ada. Selain itu, ada fenomena yang disebut impression management, yaitu usaha individu untuk mengatur citra dirinya di hadapan orang lain melalui perilaku konsumsi. Misalnya, seseorang membeli mobil tertentu bukan hanya karena kebutuhan transportasi, tetapi karena mobil tersebut mencerminkan status sosial yang ingin ia tampilkan. Next. Selanjutnya ada multiple self, yaitu diri yang beragam. Manusia tidak memiliki satu identitas tetap. Kita semua memiliki berbagai peran dalam kehidupan sosial, sebagai mahasiswa, anak, teman, pekerja, anggota organisasi, dan lain-lain. Setiap peran tersebut memiliki self atau diri yang berbeda, dan masing-masing membutuhkan simbol konsumsi yang berbeda pula. Contohnya, seorang perempuan bisa berperan sebagai mahasiswa yang membutuhkan laptop dan buku, sebagai teman yang suka nongkrong di kafe, serta sebagai pekerja paruh waktu yang membutuhkan pakaian formal. Pemasar perlu menyadari keberagaman identitas ini untuk menawarkan produk yang sesuai dengan setiap role identity. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada you are what you consume. Kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Konsumsi seringkali menjadi cerminan identitas diri seseorang. Seseorang tidak hanya memiliki produk karena fungsinya, tetapi juga karena produk tersebut melambangkan siapa dirinya. Sebagai contoh, yang pertama, orang yang menggunakan sepatu Nike ingin menampilkan citra aktif dan sporty. Yang kedua, pengguna produk
Apple seringkali ingin dipersepsikan sebagai individu kreatif dan modern. Menurut model self-image Congress, konsumsi cenderung memilih produk dengan citra yang sesuai dengan konsep dirinya. Produk yang memiliki kesesuaian antara citra merek dan citra diri konsumen akan menciptakan kepuasan emosional yang lebih tinggi. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa individu yang merasa dirinya belum lengkap atau incomplete self-definition seringkali berusaha melengkapinya melalui kepemilikan barang atau simbol status tertentu. Selanjutnya ada the extended self atau diri yang diperluas. Konsep extended self menjelaskan bahwa identitas seseorang tidak hanya terbatas pada dirinya, tetapi juga meluas ke benda-benda yang dimilikinya. Barang-barang tersebut menjadi bagian dari diri karena mengandung makna emosional dan simbolik. Menurut Solomon 2013, membagi extended self menjadi 4 tingkat. Yang pertama, individual level, benda pribadi seperti pakaian, ponsel, dan mobil. Yang kedua, family level, seperti rumah dan perabotan yang melambangkan kenyamanan serta kebersamaan keluarga. Yang ketiga, community level, lingkungan tempat tinggal atau kota asal yang membentuk identitas sosial. Dan yang terakhir keempat, grup level, keanggotaan kelompok sosial, komunitas, atau merek, misalnya komunitas motor, fandom, atau pecinta kopi tertentu. Benda-benda ini berfungsi sebagai cermin diri dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap identitas sosial seseorang. Selanjutnya ada gender identity dan peran sosial. Identitas gender juga berperan penting dalam membentuk pola konsumsi. Dalam banyak budaya, masyarakat membedakan antara satu, agentic roles atau peran laki-laki, menekankan ketegasan, kompetisi, dan kekuatan. Yang kedua, communal roles atau peran perempuan, menekankan empati, kerja sama, dan hubungan sosial. Namun, perkembangan zaman telah mengubah pola ini. Banyak produk ini dirancang untuk gender netral, tidak lagi maskulin atau feminim secara ekstrim. Contohnya, ada parfum unisex, pakaian androgini, dan produk kosmetik pria. Istilah set type produk merujuk pada barang yang memiliki asosiasi kuat dengan satu gender seperti Thor's Hammer Vodka, itu bersikap maskulin, dan ada Barbie doll feminim. Dalam strategi pemasaran modern, perusahaan mulai menghindari stereotip gender agar tidak membatasi pangsa pasar. Berikutnya ada body image dan self-esteem. Citra tubuh atau body image adalah persepsi subjektif seseorang terhadap penampilan fisiknya, sedangkan self-esteem atau harga diri adalah evaluasi emosional terhadap berapa berharga atau layaknya diri seseorang. Kedua konsep ini saling berkaitan dan sering digunakan dalam strategi pemasaran. Budaya modern, terutama melalui media sosial, menampilkan standar kecantikan yang sangat spesifik. Individu dengan body image yang positif cenderung percaya diri dan terbuka terhadap produk yang menonjolkan keindahan tubuh. Sebaliknya, individu dengan body image negatif lebih rentan terhadap iklan yang menjanjikan transformasi atau peningkatan penampilan. Ciri-ciri umum ideal kecantikan meliputi yang pertama ada wajah simetris dan menarik. Yang kedua, tubuh langsing untuk wanita, kuat untuk pria. Yang ketiga, kulit cerah dan sehat. Dan yang keempat, kesehatan dan vitalitas yang tampak. Namun, tekanan untuk mencapai standar ini bisa berdampak negatif seperti gangguan citra tubuh atau body dysmorphia, konsumsi kosmetik berlebihan, dan hingga ketergantungan pada operasi plastik. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Selanjutnya ada culture impact, yaitu ideals of beauty and body modification.
Setiap budaya memiliki definisi tersendiri mengenai cantik dan menarik. Beberapa budaya menekankan warna kulit, bentuk tubuh, atau gaya berpakaian tertentu. Misalnya, di Jepang, memiliki kulit pucat dianggap itu adalah simbol status tinggi. Di Amerika, bentuk tubuh berisi dianggap tanda kemakmuran. Dan di Indonesia, tren kecantikan banyak dipengaruhi oleh media Korea dan Barat. Selain itu, plastik seperti tato, praktek seperti tato, tindik, diet ekstrim, hingga operasi plastik mencerminkan upaya modifikasi tubuh agar sesuai dengan norma kecantikan budaya. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh budaya terhadap konsep diri dan perilaku konsumsi masyarakat. Implikasi dalam pemasaran, bagi pemasar memahami diri, konsumen berarti memahami alasan emosional dan sosial di balik keputusan pembelian. Beberapa implikasi penting yang harus digunakan yaitu yang pertama ada citra produk yang relevan dengan konsep diri konsumen. Yang kedua, hindari stereotip gender dalam promosi. Yang ketiga, tampilan variasi representasi tubuh agar inklusif. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang meningkatkan self-esteem konsumen. Yang kelima, memahami bahwa setiap pembelian adalah ekspresi identitas. Untuk kesimpulan, yang pertama ada konsep diri atau self-concept, yaitu pusat dari perilaku konsumsi atau konsumen membeli produk untuk mengekspresikan siapa dirinya atau siapa yang ingin ia jadi. Produk dan merek berfungsi sebagai simbol identitas sosial. Yang ketiga ada gender, budaya, dan media peran besar dalam membentuk persepsi diri serta keputusan pembelian. Yang keempat, pemahaman yang baik tentang the self memungkinkan pemasar. Yang kelima, membuat pesan iklan yang lebih profesional dan relevan. Yang keenam, menghindari stereotip sosial dan gender. Yang ketujuh, membangun hubungan emosional jangka panjang dengan konsumen. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.